Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Ramadhani, NPM 213-80036. Sebagai moderator, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Uji Aktivitas Anti Bakteri Ekstrak Daun Jelantir dalam sediaan deodoran spray terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yaitu Angelica Haska, NPM 213-80016, Dea Ayu Melani 213-80025, Dita Dwi Amanda, NPM 213-80028, dan saya Herna Ramadhani, NPM 213-80036. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Daun jelatir. Daun jelatir adalah daun yang berasal dari tanaman jelatir yang merupakan spesies tanaman gulma berbunga yang berasal dari genus Coniza dan termasuk ke dalam suku Acetacea. Sediaan deodoran spray. Sediaan deodoran spray adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk menyerap keringat, menutupi bau badan, dan mengurangi bau badan dengan cara disemprotkan pada bagian tubuh tertentu. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah grinder, neraka analitik, rotary evaporator, pH meter, particle size analysis, Beckman Coulter, LS13 320, autoclave, dan spektrofotometer ultraviolet. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun jelatir, aquades, etanol, standar, baku sapogenin, quercetin, asam tanat, sitosterol, asam ursolat, aluminium klorida, kalium asetat, metanol, reaksi Volin-Dennis, bakteri Staphylococcus epidermidis, sodium klorida, larutan standar MC, fluorat 0,5, dan deodoran spray yang dijual di pasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angelica Haska. Untuk metode yang pertama itu preparasi dan ekstraksi sampel, kemudian analisis kadar total, fitokimia ekstrak daun jelantir, dengan metode spektrofotometri UV vis, kemudian ada pembuatan formula deodoran, spray, dan uji antibakteri. Untuk preparasi dari ekstrak sampel, yang pertama tuh untuk daun jelantirnya itu kita siapkan sebanyak 2 gram, kemudian dibersihkan dengan air, kemudian kita keringkan. Untuk pengeringannya tuh pada sinar matahari. Daun yang telah kering dihaluskan sampai menjadi serbuk. Selanjutnya, serbuk dari jelantir itu dimasukkan ke dalam wadah untuk maserasi pada toples. Kemudian kita tambahkan pelarut etanol 80%, disimpan pada suhu kamar. Maserasi itu dilakukan sebanyak 3 kali selama 24 jam. Maserasi yang diperoleh, kemudian kita saring, kemudian dipekatkan menggunakan rotary evaporator dengan suhu 50 derajat Celcius. Daun jelantir untuk daun jelantirnya dari masing-masing standar berturut-turut itu meliputi quercetin, pelarut etanol dengan reaksi aluminium klorida 2% dan kalium asetat 120 mg, sapogenin, pelarut metanol, kemudian asam tanat, pelarut aquades dengan reaksi Volin-Dennis dan larutan sodium karbon jenuh. Jadi beta-betosetorol, pelarut kloroform dengan reaksi asam sulfat dan asam asetat anhidrat dan asam ursolat
larut kloroform dengan pereaksi asam sulfat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dita. Pembuatan formula deodoran, spray, dan uji antibakteri. Formula deodoran mengandung ekstrak daun gelantril, PPG, gliserin, parfum atau aroma teh hijau, dan etanol 70%. Formula deodoran yang dibuat mengikuti standar ROE. Uji aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus epidermidis dilakukan pada semua formula yang disajikan pada tabel 1, seperti yang kita lihat pada gambar di samping. Menggunakan metode difusi cakram dengan media nutrien agar dan Muller-Hinton agar Octaviana. Selanjutnya, formula yang menunjukkan hasil zona hambat paling besar dievaluasi berdasarkan SNI nomor 16 49511998 dan diuji potensi menyebabkan iritasinya terhadap kulit. Pada hasil dan pembahasan di sini bisa kita lihat bahwa penetapan kadar total senyawa fitokimia ekstrak daun zelantir yang disajikan pada tabel 2 atau tabel di samping terlihat kadar tertinggi, yaitu saponin sebesar 8.647.2 atau kurang lebih 0,0353% dan kadar terendah adalah tritepenoid dengan kadar sebesar 0,9090 atau kurang lebih 0,0030. Kemudian di sini ada uji aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus epidermidis. Pada tabel di atas bisa kita lihat bahwa epidermidis pada seluruh formula menunjukkan hasil, yaitu pada formula 0 tidak ada, pada formula 1 sedang, pada formula 2 sedang, pada formula 3 kuat, pada formula 4 kuat, dan ya pada formula 4 kuat. Kontrol negatifnya sedang. Jadi hasil ujian antibakteri menunjukkan diameter zona hambat paling besar adalah formula 4 dengan penambahan ekstrak daun zelantir sebanyak 30%, memberikan zona hambat sebesar 13,50 atau kurang lebih 0,50 mm mikrometer. Pada penelitian ini menggunakan formula 0 atau kontrol negatif yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil yang diamati tidak disebabkan oleh faktor-faktor lain. Selain faktor yang sedang diteliti, seperti pada hasil penelitian ini, yang menunjukkan tidak terbentuknya zona hambat. Pada formula 0, kemudian menggunakan kontrol positif yaitu deodoran spray komersil yang bertujuan untuk menjadi pembanding. Hasil memvalidasi keberhasilan percobaan dan memastikan bahwa metode yang digunakan dapat menghasilkan respon yang diharapkan. Seperti pada hasil penelitian ini yang menunjukkan terbentuknya zona hambat sebesar 7,33 atau kurang lebih 0,058 mikrometer pada kontrol positif. Selanjutnya pada uji iritasi di bawah ini termasuk dari tabel 5 ini itu data dari yang diambil dari uji iritasi pada manusia seperti laki-laki berumur 29 tahun, laki-laki berumur 23 tahun, perempuan berumur 50 tahun, dan selanjutnya. Untuk dengan keterangan tanda plus itu yang berarti terjadinya reaksi, dan untuk tanda min berarti tidak terjadinya reaksi. Tabel 5 menunjukkan deodoran spray ekstrak daun zelantir formula 4 tidak menimbulkan reaksi iritasi erythema dan edema pada kulit 10 orang responden. Dengan demikian, sediaan deodoran spray ekstrak daun
jelantir aman untuk digunakan pada kulit. Lalu kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun jelantir mengandung flavonoid, mengandung saponin, mengandung tanin, mengandung steroid, mengandung triterpenoid, dan memiliki aktivitas antibakteri yang kuat terhadap Staphylococcus epidermidis yang didukung dengan hasil diameter zona hambat antibakteri sediaan deodoran spray sebesar 13,50 kurang sampai plus minus 0,50 mikrometer pada Formula 4 dengan penambahan ekstrak daun jelantir sebanyak 30 dan telah memenuhi standar SNI 16-4950-1998 serta tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Lalu untuk referensi itu dari Badan Standar Nasional tahun 1998, Standar Nasional SNI 16-4951-1998 sediaan deodoran dan antiperspiran Jakarta BSN. Lalu Kemenkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023 Farmakope Indonesia edisi 6 Jakarta Kemenkes RI. Selanjutnya Aminah Tomayahu Abidin 2017 penetapan kadar flavonoid total ekstrak etanol kulit buah alpukat dengan metode spektrofotometri UV Vis Jurnal Fitofarmaka Indonesia. Dan di sini terlihat jurnal yang kita gunakan dalam pembuatan PPT ini dengan judul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Jelantir dalam sediaan deodoran spray terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.